Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mulorman dengan NIM 1101210402 dengan kelas TT 4508 akan mempresentasikan tentang alam dan manusia. Nah, pertama itu pendahuluan. Manusia ini tidak berbeda dengan binatang dalam kaitan dengan fungsi tubuh dan fisiologisnya. Dan pada primata yang lebih tinggi bahkan dapat ditemukan inteligensi, yaitu penggunaan pikiran guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga memungkinkan binatang untuk melampaui pola-pola kelakuan yang telah digariskan secara naluri. Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dan dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia dikaruniakan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia dalam menjalankan perannya dalam hidup di dunia. Manusia diberi tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi, serta pengelolaan dan pemeliharaan alam. Yaitu pengertian manusia. Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Dan manusia juga memiliki berbagai macam karakter, yaitu dengan karakter tersebut antara yang satu dan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Dan proses penciptaan manusia, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah, kemudian dijadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, dan kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Ini ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-15, proses penciptaan manusia. Nah, potensi dan sifat dasar manusia. Yang pertama itu potensi fisik. Nah, potensi fisik ini merupakan organ fisik manusia yang dapat digunakan dan diberdayakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan yang kedua itu potensi mental intelektual, yaitu merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak belahan kiri. Dan yang ketiga ada potensi sosial emosional, yaitu merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Bukan hanya mengetahui nilai, tetapi menemukan nilai. Yang terakhir, dan setelah itu sifat dasar manusia ada berkeluh kesah, kikir, tergesa-gesa, dan lemah. Selanjutnya itu nama-nama manusia menurut Al-Quran itu ada 3, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Dan ini manusia dari alam ke alam, yaitu dari alam roh ke alam janin, setelah itu ke alam dunia, alam kubur, dan setelah itu alam akhirat. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.